Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita yang diuraikan oleh Dr. Randus S.A. Yazid Burhani dengan judul Memberantas Kemiskinan dan Kebutaan. Kini sudah sampai kepada tentang kemiskinan ilmu. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari ilmu itu sulit, tetapi bila sudah mendapatkannya juga mempunyai posisi yang sulit pula. Orang yang berilmu memiliki pertanggungjawaban luar biasa beratnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi di dunia semakin rusak dan kejahatan semakin merajalela dengan berbagai macam bentuknya, disebabkan ilmu yang digenggamnya, atau dalam kalimat lain, kebenaran tidak disampaikan. Akibatnya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran atau ilmu, medannya terasa dipersempit. Padahal medan untuk menyampaikan kebenaran atau ilmu tidaklah sempit. Bisa dilakukan di dalam keadaan dan kesempatan apapun dan bagaimanapun. Tidak terikat oleh ruang dan tidak terikat oleh waktu. Jelasnya ilmu digenggam, kejahatan merajalela. Medan untuk menyampaikan kebenaran dirasa sangat sempit. Akibatnya kebodohan dan kemiskinan ilmu atau kebenaran melanda dunia di mana-mana, menjadikan kondisi dunia semakin merosot dan semakin rusak. Ini baru kemiskinan ilmu. Saya ulangi lagi, ini baru kemiskinan ilmu. Belum kemiskinan yang lain, antara lain adalah kemiskinan iman yang mesti diikuti oleh kemiskinan amal. Apa kemiskinan iman dan amal itu? Orang beriman mempunyai tanggung jawab berat. Semakin tinggi iman seseorang, semakin berat ujian yang dibebankan kepadanya. Orang yang beriman dituntut mengaktualisasikan imannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Iman tanpa amal tidak ada artinya apa-apa, tidak ada manfaatnya apa-apa, tidak ada gunanya apa-apa. Bila demikian, apa dampaknya miskin iman dan amal itu? Dampaknya adalah demoralisasi, yaitu kerusakan moral yang ada dewasa ini akibat dari kemiskinan iman dan kemiskinan amal, dan otomatis akhirnya minus amal soleh. Kita semua sadar bahwa yang didorong atau yang mendorong manusia untuk beramal soleh itu adalah kekuatan dan kemurnian imannya.
Dengan iman, manusia dapat memilih sesuatu keputusan yang tepat guna dalam situasi apapun dan bagaimanapun. Umpamanya ada 4 macam acara yang semuanya harus dihadiri, padahal waktunya bersamaan, maka pada situasi yang demikian itu manusia dituntut untuk mengambil prioritas utama sebagai realisasi sikapnya. Sikap memilih prioritas utama ditentukan oleh iman manusia itu sendiri. Jadi prioritas ditentukan tergantung pada miskin dan kayanya iman seseorang. Misalnya Bapak Dr. Insinyur Iwan Yusuf Bambang Lelono SMC mendapatkan undangan simposium ke UGM dan undangan halal bihalal ke Gedung Bumi Putra. Namun beliau memilih menghadiri halal bihalal ini pun ditentukan oleh imannya. Jadi jelaslah bahwa iman merupakan penentu perbuatan manusia. Perbuatan yang dasarnya iman pasti baik dan selaras dengan sunnatullah. Orang yang perbuatannya didasari oleh iman akan mendapat ridho Allah Ta'ala berupa ketenteraman dan kebahagiaan hidup di dunia ini dan tentu hidup di akhirat nanti. Kemudian miskin hidayah atau miskin petunjuk. Di antara kelima kemiskinan, saya ulangi lagi, di antara kelima kemiskinan yang paling berat adalah miskin hidayah atau miskin petunjuk. Sebab miskin petunjuk akan diikuti oleh proses kemiskinan iman, kemiskinan amal, kemiskinan ilmu, dan kemiskinan harta benda. Maka perlu dimengerti bahwa petunjuk atau hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Tetapi mengapa terdapat kontradiksi-kontradiksi di dunia ini baik makro maupun mikro? Itu semua tidak ada atau tidak meratanya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya tidak merata hidayah yang diterima antara bapak, ibu, dan anak, antara pimpinan organisasi dan anggota organisasi. Tidak semuanya petunjuk yang didapatkan menimbulkan perbedaan dalam berpikir dan melangkah. Karena itu kita harus selalu mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurangnya petunjuk menimbulkan kebutaan. Sekarang musimnya orang kalau disuruh mengerjakan pekerjaan menanyakan jukelaknya. Lihat keputusan dirjen itu, bertanya lagi, di mana juknisnya? Begitulah manusia ingin mendapatkan petunjuk yang semudah-mudahnya dan sebetul-betulnya real. Karena petunjuk umum masih sulit, maka dimintanya petunjuk khusus. Karena dengan petunjuk khusus manusia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam menunaikan pekerjaannya.
Kalau begitu jelaslah petunjuk atau hidayah merupakan juklak sekaligus junis petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sehingga bagi orang yang kehilangan hidayah akan menjadi buta. Di Indonesia terkenal adanya teri buta, namun kami menambah satu lagi, maka menjadi catur buta atau ampat buta, yaitu yang pertama buta aksara Latin, yang kedua buta bahasa Indonesia, yang ketiga buta pendidikan dasar, yang keempat adalah buta agama. Dengan diberantasnya teri buta, yaitu buta aksara Latin, buta bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar, kalau masih diikuti buta agama, Masya Allah, banyak orang-orang beranggapan bahwa dengan terberantasnya teri buta merupakan sarana untuk meningkatkan kemajuan di bidang pembangunan dan pembaharuan. Mereka lupa mengikut sertakan buta agama. Padahal apabila buta agama tidak diikut sertakan, segala usaha manusia akan menimbulkan kerusakan dan mendatangkan malapetaka. Kita akhirkan sekian dulu pembahasan atau makalah tentang kemiskinan dan kebutaan oleh Dr. Andus S.A. Yasid Burani. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan kembali risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.